Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin seluruh Bapak Ibu honorer dan pengunjung setia channel ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sharekan kepada Bapak Ibu sebagaimana yang telah dikutip oleh Klik Pendidikan ID, bahwa sesuai dengan amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, bahwa tenaga honorer akan mendapatkan berbagai hak jika hal ini terpenuhi. Nah, apa kira-kira hal ini Bapak Ibu? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh honorer. Karena di balik hak itu tentunya ada kewajiban Bapak Ibu ya. Kewajiban apa? Yaitu tentang kewajiban apa yang perlu dipenuhi sehingga hak Bapak Ibu honorer bisa dikabulkan oleh pemerintah. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat informasi terkini terkait dengan hak honorer. Tenaga honorer akan mendapatkan berbagai hak sesuai amanat yang telah diundangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berbagai hak yang akan diperoleh oleh tenaga honorer tersebut memiliki satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan syarat tersebut adalah merupakan kewajiban yang harus dituntaskan oleh honorer agar hak Bapak Ibu tidak terbengkalai. Adapun hak yang akan diperoleh tenaga honorer serta syarat yang ditetapkan akan dibahas di bawah ini. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, bahwa tenaga honorer akan dihapuskan tanpa PHK. Artinya, honorer dihapus tanpa pemberhentian hak kerja. Nah, PHK massal dan tenaga ya tanpa mengurangi pendapatan sebelumnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, penghapusan yang dimaksud artinya penghapusan status terbukti. Di sini ditegaskan bahwa PHK dimaksud tanpa pemberhentian hak kerja. Tetapi status honorer dihapus dialihkan menjadi aparatur sipil negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa tenaga honorer akan dihapuskan sebelum Desember 2024. Sehingga honorer memiliki perlindungan hukum tanpa khawatir akan kehilangan pekerjaan meskipun akan dihapuskan oleh pemerintah. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya, bahwa para honorer dilindungi oleh hukum sehingga penghapusan dimaksud tidak berdampak pada penghapusan hak kerja. Selain itu, beberapa hak juga akan didapatkan oleh tenaga honorer sesuai pasal 21 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Adapun hak yang akan diperoleh tenaga honorer diantaranya adalah: pertama, mulai dari penghasilan berupa gaji ataupun upah. Yang kedua, penghargaan yang bersifat motivasi meliputi finansial dan non-finansial. Yang ketiga, jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, hingga jaminan hari tua. Selain itu, ada tunjangan dan fasilitas dapat berupa tunjangan dan fasilitas
untuk individu ataupun untuk jabatan. Kemudian Bapak Ibu, bantuan hukum dapat berupa litigasi dan non-litigasi. Berikutnya adalah pengembangan diri, dapat berupa pengembangan talenta dan karir, serta pengembangan kompetensi. Yang seterusnya, lingkungan kerja dapat berupa fisik ataupun non-fisik. Jadi honorer bisa memperoleh semua hak yang telah disebutkan di atas apabila diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Sebagai salah satu kebijakan dari penghapusan tenaga honorer, pemerintah akan mengangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau semua honorer yang akan menjadi ASN P3K. Jadi pengangkatan honorer menjadi P3K akan diimplementasikan setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 disahkan di waktu yang tidak terlalu lama lagi. Selamat ya buat honorer jika nantinya peraturan pemerintah ini disahkan ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengebut penyelesaian peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah dituangkan bahwa paling lama 6 bulan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka peraturan pelaksananya yang disebut dengan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 tersebut segera akan terbit. Nah, kalau kita menghitung waktunya dari bulan Oktober sampai tahun 2024 ini, yaitu tepatnya di janji awal DPR RI dan Menpan RB, yaitu peraturan pemerintah nomor 20 tersebut terbit akhir April. Tapi sekarang sudah minggu pertama Mei, ya, masih belum ada pengesahan. Tetapi disampaikan bahwa walaupun sedikit meleset waktunya, undang-undang tersebut tetap terbit peraturan pemerintah pelaksananya yang disebut dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN, yang di dalamnya nantinya tertuang mengenai mekanisme ya serta rincian bagaimana penataan honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi kini PNS dan P3K disetarakan lewat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Sehingga nantinya hak para pegawai negeri sipil juga akan menjadi hak para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, sebagaimana telah dituangkan dalam pasal 21 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Itulah informasi terkini Bapak Ibu beberapa hak honorer ketika sudah diangkat menjadi ASN P3K. Namun ingat satu hal, bahwa untuk mendapatkan hak tersebut ada syarat dan kewajiban yang harus dituntaskan oleh Bapak Ibu honorer sehingga hak Bapak Ibu tidak terkendala. Satu hal yang sangat membanggakan dengan informasi ini bahwa honorer segera dihapus tanpa pemberhentian hak kerja. Statusnya dihapus dan dialihkan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K paling lama Desember 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.